Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum, keluarga, dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem, sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan sebuah perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita memahami Santo Yusuf, suami Maria, memang dalam kitab suci tidak ada satu kata pun yang terucap dari Santo Yusuf. Namun ini bukan menunjukkan bahwa Santo Yusuf itu suami takut istri. Bukan menunjukkan hal itu. Santo Yusuf sungguh bisa menempatkan diri akan keberadaan, akan tugasnya sebagai bagian karya keselamatan Allah. Santo Yusuf menyadari ia ambil bagian dalam karya Allah karena Allah meminta melalui mimpinya untuk mengambil Maria menjadi istrinya, dan itu membawa dirinya ambil bagian dalam hidup Yesus, Sang Juru Selamat. Kita tahu Santo Yusuf yang tidak banyak berkata-kata, tapi memberi teladan yang luar biasa bagi kita, bagi gereja. Melalui diamnya, ia menunjukkan kesetiaan untuk tetap bertahan akan tugas dan perannya. Melalui kesetiaan, ia menunjukkan bagaimana mampu menjadi pembimbing, pengasuh Yesus, menjadi suami yang setia bagi Maria. Dalam kesetiaannya ia berjuang untuk memperjuangkan keluarga dalam kesejahteraan, dalam kebahagiaan, dengan pekerjaannya yang sederhana sebagai tukang kayu. Dengan kesetiaannya, Santo Yusuf menunjukkan diri sebagai seorang bapa yang melindungi, membawa Maria
dan Yesus dari kekejaman Herodes. Apa yang dilakukan oleh Santo Yusuf bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Di zaman ini mungkin di antara kita, di antara umat, selalu ingin tampil. Tapi Santo Yusuf memberi teladan bagaimana dia tidak tampil, tetapi punya arti bagi hidup, bagi keluarga, dan bagi sesama. Semoga teladan Santo Yusuf menjadi kekuatan bagi kita semua dalam kesetiaan karya hidup kita masing-masing, yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain, yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain, tetapi karya kita bisa jadi seperti Santo Yusuf, luar biasa membawa dampak bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,